berjumpa lagi di hari ini seperti biasanya setiap minggu kita berjumpa. Untuk kali ini saya akan membuat kesepakatan kelas atau yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Mungkin juga kesepakatan kelas ini udah pernah dilakukan di masa yang terdahulu atau di guru-guru yang lain, itu tidak masalah karena kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang dibuat sesuai dengan ini. Kita akan membuat kembali kesepakatan bersama saya, yaitu tentang keyakinan kelas yang kalian yakini. Nanti keyakinan kelas di sini kalian membuat dengan bahasa-bahasa yang positif, yang sopan, ya, tidak mengandung unsur yang negatif. Jadi semua yang kita yakini yang nanti ujungnya akan bernilai positif. Nah, di sini udah saya siapkan sebuah kertas pleno atau kertas karton yang nantinya kalian akan menuliskan sebuah atau dua buah kalimat atau kesepakatan yang ada dalam pikiran kalian. Nanti kalian tulis di kertas post-it yang saya bagikan, kemudian kalian tempelkan. Nah, dari hasil tempelan kita akan baca kembali satu persatu. Jika nanti ada yang double-double peraturan yang kalian buat atau kesepakatan yang kalian buat, maka kita pilih aja salah satunya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dalam membuat kesepakatan kelas? Nggak ada? Ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah dan saya langsung membagikan semuanya. Apa sudah ada aturan? Sudah. Apa itu? Oke. Nah, di sini apa ini? Post-it. Untuk apa ini? Untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Tanpa ada paksaan dari teman kiri kanan, ya. Sesuai dengan pikiran masing-masing. Ingat memakai dengan bahasa yang positif. Oke. Nah, silakan kalian keluarkan isi pikiran kalian dengan kesepakatan atau keyakinan yang kalian yakini dalam membuat kesepakatan kelas. Misalnya nih, contoh, mungkin ada yang masih belum mengetahui gimana maksudnya kesepakatan. Kita dengan kesepakatan berarti buat bersama. Nah, di sini misalnya nih, kalau kita mau cara kita bilang membuang sampah itu bagaimana caranya? Buanglah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada keranjang sampah. Nah, itu salah satu dari kalimat positif yang menjadi kesepakatan kita yang kita yakini. Kenapa? Karena kalau kita sudah meyakini membuang sampah pada tempatnya, maka kebersihan pun tercipta. Itu salah satunya. Silahkan dilanjutkan kesepakatan yang kalian yakini. Nanti yang bagi yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan. Ada yang satu peraturan satu, ada yang dalam ada satu orang dua, ada yang satu dua, terus ada yang lagi beranak-anak. Nggak masalah, yang penting tetap menggunakan bahasa yang positif. Nah, di sini kita baca dulu, saya nggak menyebutkan nama ya. Kita baca dulu yang paling atas. Katanya apa? Jangan makan di dalam kelas karena mengundang bau tak sedap. Nah, berarti boleh ya itu jadi kesepakatan kita ya? Boleh. Yang pertama, menjagalah kenyamanan dan ketentraman kelas. Menjaga kenyamanan ya,
ya boleh. Terus berkata sopan kepada teman sekelas, kepada seluruh warga boleh ya. Ada guru kan juga kan? Datanglah ke sekolah tepat waktu. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Boleh. Terus apa lagi? Bertutur katalah dengan baik, katalah dengan baik dan sopan kepada guru maupun sesama kawan. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Boleh ya? Boleh. Nanti kita pilih dari semua ini, kita ambil beberapa aja yang nanti double-double boleh kita satuin aja. Kemudian bersopan santunlah dalam berbicara, sama ya dengan yang kawannya tadi ya. Kemudian jagalah adab saat dalam pelajaran. Ya, masa ketentraman kenyamanan udah masuk kan? Udah. Jagalah fasilitas yang ada di sekolah. Oke, saling menjaga. Terus jagalah kebersihan kelas. Oke, boleh. Terus sopan santun dalam berbicara. Masih masuk yang tadi ya? Jagalah adab. Terus jagalah kerapian seragam Anda. Tuh, yang kira-kiranya gimana yang biasanya? Berarti kesepakatannya harus bajunya agar lebih rapi disesuaikan dengan pakaiannya. Kan kalau misalkan pakaian putih abu-abu dan pramuka, maka bajunya dimasukkan ke dalam baju yang laki-laki. Kemudian jagalah kerapian seragam, menerapkan 5S. Apa itu 5S? Oke, senyum, salam, sopan, santun. Ya. Itulah salah satu yang 5S kita sebutkan. Ini 5S ini adalah salah satu program dari yang namanya budaya positif. Jadi dengan kita menerapkan 5S, kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian di sini ada bagi siswa laki-laki baju wajib dimasukkan ke dalam. Nah, ini tadi kita bicarakan bahwa berpakaian itu harus rapi. Usahakan kita rapi dalam berpakaian, berarti menjaga kerapian ya nanti ya. Kemudian jangan buang sampah di dalam kelas. Nah, ini sudah termasuk ke dalam bahasa ini tadi, jagalah kebersihan kelas. Nah, kita masukkan satu kalimat. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Ya, masuk dalam satu konteks yang sama. Kemudian sopan dalam berbicara, udah masuk ya? Kemudian juga datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu gak cuma sekolah aja, tapi juga di kelas. Kalau sudah waktunya masuk, maka harus masuk. Berarti masuk kelas tepat waktu. Kemudian jangan keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ini masuk ke dalam yang tadi, ketentraman, kenyamanan kelas. Kan kalau misalnya kita udah keluar masuk kan udah nggak nyaman lagi ya kan. Akhirnya keluar masuk satu permisi, keluar masuk lagi assalamualaikum, kan jadinya sudah kurang nyaman karena fokus kita jadi terhenti. Kemudian jangan melakukan keributan di kelas pada saat guru sedang memberikan materi pelajaran. Itu juga termasuk ke dalam ketentraman dan kenyamanan. Jadi yang bahasa yang seperti ini nanti kita masukkan ke ketentraman dan kenyamanan. Itu nilainya kebajikannya ya, ketentraman dan kenyamanan yang bernilai positif. Kemudian datanglah ke sekolah tepat pada waktunya, janganlah makan di kelas. Nah, ini sama juga dengan menjaga tadi ketentraman dan kenyamanan. Kalau kita makan di kelas, kan akhirnya kelas bau, jadi nggak nyaman. Bertanggung jawab piket kelas sesuai jadwal yang tertulis. Nah, dari tadi yang bersih-bersihnya ada tanggung jawab piket. Ya, tanggung jawab piket sesuai dengan jadwalnya. Jangan nanti sudah dibuat piket hanya numpang nama, ya. Terus kesepakatan lagi yang berikutnya berbahasa Indonesia serta sopan dan santun kepada guru maupun teman. Ya, itu boleh dalam kita bersopan santun dan tidak ada seperti yang saya bersopan santun dalam berbicara. Inilah
perbedaannya tadi dengan kesepakatan kelas itu tidak perlu banyak kalimatnya, tidak perlu banyak poinnya, tetapi pengertiannya itu mudah untuk kita ingat. Kayak tadi membuang sampah pada tempatnya, nggak panjang kan bahasanya, tetapi mudah untuk kita ingat bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Kemudian datang ke kelas di waktu yang tepat, udah ya tadi ya, udah. Masuk kelas tepat waktu. Perhatikan guru saat sedang mengajar, ini juga masuk ke dalam kenyamanan, ya kan? Bersikap sopan dan santun, ya sudah juga tadi jagalah kebersihan diri. Boleh nih jagalah kebersihan diri, boleh nih. Berarti bukan hanya kebersihan tempat, tapi juga kebersihan diri. Contohnya gimana kebersihan diri? Oke, rapi. Terus dilarang makan di dalam kelas, udah tadi ya? Udah. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran, boleh. Dari tadi nggak ada yang nggak doa. Ini udah didoakan nih. Mulai berdoa saat sebelum memulai pembelajaran. Kemudian menjaga kebersihan kelas agar proses belajar mengajar agar aman dan tentram. Masih ke aman dan tentram. Masuk kelas tepat waktu, udah ya? Sudah. Menjaga kebersihan kelas bagi siswa laki-laki harus memasukkan baju ke dalam supaya rapi. Bertanggung jawab ya omongannya ya. Oke, kesepakatan ini kita sepakat? Nah, kesepakatan ini mari kita tulis poin-poinnya satu-satu. Poin yang pertama tadi apa kira-kira tadi? Berdoa sebelum mulai pelajaran. Oke, berdoa sebelum mulai pembelajaran. Terus apa lagi? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Masalah masuk kelas tepat waktu tadi kan masuk ke dalam disiplin waktu. Disiplin waktu. Terus apa lagi? Menjaga kenyamanan dan ketentraman kelas. Terus apa lagi? Kesepakatan kita jaga kebersihan kelas dan kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri dan kelas. Menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Lagi berpakaian dengan rapi. Berpakaian dengan rapi. Lagi apa? Apa? Bertutur dengan sopan. Bertutur kata dengan sopan. Kata dengan sopan. Ada lagi masih? Selesai. Nah, jika memang ini sudah selesai, berarti ini kesepakatan yang kita yakini dan akan kita jalani ke depan. Mulai dari hari ini kita memulai kesepakatan kelas 12 IPA 1 yang kita yakini adalah ada 6 keyakinan kelas kita. Yang pertama, saya ulangi lagi, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, menjaga kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Yang kelima, berpakaian dengan rapi. Nama terakhir, kira-kira bisa disepakati? Bisa bertanggung jawab? Bisa. Mungkin dari Jepang. Tanggung jawab dengan kita ikhlas ya? Ya. Yang ke-7, bertanggung jawab atas bertanggung jawab
atas jadwal piket ya, jadwal piket yang sudah ditentukan. Nah, berarti yang terakhir adalah bertanggung jawab atau atas jadwal piket yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Kelas 12 IPA 1 kita sahkan kesepakatan kelas kita dengan 7 poin. Semoga ini akan terus dilaksanakan ke depannya dan menjadi budaya positif di kelas kita agar menjadi kelas yang ideal. Ya kan? Kenapa dikatakan kelas ideal? Berarti kelas itu yang bisa dijadikan contoh nanti. Itu yang namanya ideal. Atau gimana menurut kalian yang namanya ideal? Ataupun mendekatkan sempurna, tetapi memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Mendekati sempurna atau bisa kita bilang seperti yang kita mau, ya kan? Kadang-kadang kan kita bilang oh sama ideal lagi dia orangnya, jadi dia orangnya tuh lebih ke mendekati sempurna atau berat badan yang ideal kan itu berarti mendekati yang sempurna. Nah, jadi kita membuat kesepakatan kelas ini supaya menjadi kelas yang ideal. Berarti mulai sekarang saya ulangi lagi, kita sudah mulai bertanggung jawab atas kelas kita, atas kesepakatan kelas kita. Terus ini adalah hasil kesepakatan yang dari kita untuk kita. Oke, untuk saat ini jika memang tidak ada pertanyaan, kesepakatan kelasnya sudah sah kita lakukan. Semoga tidak ada lagi yang bertanya dalam hati, karena ini adalah keyakinan dari diri sendiri. Semoga bermanfaat. Saya tutup pembelajaran atau kesepakatan kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Nama saya Melisa Listari. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan saya berasal dari SMA Negeri Trumon Tengah. Dengan adanya kesepakatan dan keyakinan yang telah kami sepakati bersama Ibu Yuni, maka keadaan kelas kami menjadi tertata, tertib, dan terkendali. Terima kasih. To the ace when they send 'em till it ain't enough space up on the table to